2 Hijriah, berarti di tahun kedua di kota Madinah dapat perintah zakat di bulan apa? Sya'ban. Ini pendapat yang benar. Ada lagi menurut pendapat ahli hadis, zakat diwajibkan tetap tahun 2 Hijriah tapi bukan bulan Sya'ban. Di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Menurut siapa? Ulama ahlu hadis. Itu tambahan keterangan aja ya. Sekarang antum catat keutamaan mengeluarkan zakat. Zakat adalah sebagaimana kita ketahui rukun Islam yang ketiga dan dikenal saudaranya sholat karena selalu disebut secara bersamaan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa aqimus shalah wa atuz bersamaan enggak? Berdampingan enggak? Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz bersamaan dengan sholat. Jadi katakan saudaranya. Dan Rasul SAW bersabda, az-zakatu, daripada keutamaan zakat, az-zakatu gontoratul Islam, hai jisruhu alladhi ya'buru minhu ilaih, fa'itahuha tariqun ila tamakkuni fid din lima fiha min idhari izzil Islam mikasri anafati min man aba wastakbaru anil muwasah. Yang artinya zakat gontoratul Islam merupakan harta jembatan Islam. Zakat ini merupakan harta jembatan Islam. Maksudnya apa? Yaitu untuk memperkuat agama pada diri seorang muslim dan melawan hawa nafsu daripada sifat pelit. Yaitu memperkuat agama pada diri seorang dengan inti zakat, inti bantu satu di antara yang kuat bantu yang lemah, sehingga agama tadi akan nampak kuat dan melawan hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu tersebut untuk melawan daripada yang namanya sifat pelit. Karena manusia itu pelit. Pernah ditanya, adakah orang muslim pelit? Ada kata Rasulullah. Pelit ada. Penakut ada kata Rasulullah. Ya. Karena pelit ini cara melawannya bagaimana? Zakat. Jangan dipelihara pelit. Ya Ibnu Adam, ya kata Rasulullah, ya dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya Ibnu Adam, wahai manusia, kalau kamu keluarkan sedekah atau zakat itu bagus buat kamu. Dalam arti Allah bakal ganti. Tapi kalau kamu tahan, kamu pelit, kamu simpan, kamu pelihara, pikir, hancur buat kamu. Tunggu aja saatnya, pasti hilang bentar lagi, hancur. Maka dari jangan pelit. Nggak bisa zakat, Beb. Anak nggak punya harta, minim itu sedekah. Sedekah nggak harus nunggu kita kaya. Harta berapa? Keluarin, harus diringanin, harus dipaksa. Kalau kita nggak paksa, nggak bakal keluar. Baik. Itu diantara daripada keutamaan zakat. Di sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, daripada hartanya, maka hilanglah keburukan daripada harta tersebut. Mungkin dia syubhat dapatnya, atau dia kurang berkah, atau apa. Karena harta itu mengaruh loh. Kenapa ya? Aneh. Kok ibadahnya malas, kok ke majelis taklim malas. Jangan-jangan inti makan dari harta yang syubhat, atau yang haram, atau yang makruh. Sehingga apa? Otomatis badan inti malas. Jauh dengan sini aja dah. Online aja dah. Yang malas kalau datang. Lihat nih, jangan-jangan makan asal main nangkep aja, asal nyoplok aja, asal gosok, nggak pakai izin sama orang, main minum aja, main makan aja, itu pengaruh. Nanti dia malas ibadah, malas ke majelis, malas berbuat taat. Nah, agar mensucikan daripada yang malas-malas tadi,
daripada mensucikan yang syubhat, yang haram, yang kotoran-kotoran tadi, maka hendaknya kita mengeluarkan zakat. Karena harta tadi bisa menyebabkan kita berbuat buruk. Otomatis itu. Otomatis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Beb, ana enggak. Ana rajin-rajin aja, padahal sering nyolong. Ana sering makan coba, malah makin dia. Iya, bukan ente nanti, bisa jadi di anak ente. Di penyunya ente. Tahu penyu kan? Bukan pura-pura, penyu di mani ente. Ya kan, di anak keturunan ente nanti. Ya, hati-hati, ya, itu pengaruh. Ada diceritakan di kitab Jawahir. Seorang ulama, Masya Allah, Muhammad, ulama besar. Ada seorang ahli sufi pengen ziarah kepada ulama besar ini. Masuk ke rumahnya ngucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas yang jawab nih masih sopan. Ada penjaga parkirnya. Masuk lagi udah di depan rumah ulamanya, depan pintunya, assalamualaikum. Ada orang anak muda, nggak jawab salam. Si sufi tadi, assalamualaikum, nggak salam. Sampai 3 kali nggak jawab sah. Terus yang nggak jawab salam tadi dilihatin aja ngucapin salam sambil mukanya masem, muka cemberut gitu. Ya, wala senyum, wala ahlan, silahkan mau ngapain, nyari siapa, enggak, dicuekin aja. Gedek nggak kira-kira kalau kayak gini, sama orang kayak gitu? Ya gedek, kesel kan? Sufi tadi diam aja deh. Nggak entar lagi ada orang, ya mau ketemu siapa pak? Saya mau ketemu ustaz ini, kiai ini. Oh iya tunggu. Oh iya maaf, si Sufi tadi siapa ya? Saya ucapin salam 3 kali nggak jawab, malah cemberut mukanya. Oh itu anaknya Pak Kiai, anaknya Pak Kiai yang bakal dituju pengen ditemuin ulama besar tadi. Oh gitu. Dia menyimpan penasaran kan? Ayo ketemu sama kiainya keluar, ulama tadi yang besar tadi itu, ulama besar itu keluar. Alah, Masya Allah akhlak, orang alim akhlak, Masya Allah akhlak. Tahu yang datang dia orang ahli sufi nih. Orang Masya Allah juga. Alah, makan ini udah makan belum? Akhirnya dikasyaf mungkin ya. Kamu bingung ya tadi kenapa anak saya begitu sikapnya? Itu dulu pas saya lagi lapar. Cerita nih ulama besar, dulu pas saya lagi lapar, saya punya tetangga saya kerja sama penguasa yang zalim. Dia tahu saya lapar, saya dibawain makanan oleh dia. Dibawain makanan oleh gara-gara saya makan itu hasil harta dari penguasa yang zalim. Dari tetangga saya ini, nih jadinya anaknya saya seperti ini nih. Makanya anak-anak yang suka kurang ajar, jadi kamu tanya bapak lu, bapak lu ngasih makan lagi gimana ya? Itu ngaruh. Kok tanya kok? Masya Allah, itu kan makanya mudah-mudahan jangan sampai itu ke anak kita ya. Jangan sampai masih syiar wali itu ngaruh otomatis mau tidak mau. Nah, biar harta tadi bersih, keluarin zakat. Dan keutamaan zakat lagi apa? Hasinu amwalakum biz zakah. Wadawu mardakum bis shadaqah. Hasinu, bentenglah harta kalian dengan zakat. Bentengin harta kalian dengan zakat. Bentengin bukan dengan bank, bukan dengan sertifikat, bukan dengan apa lagi? Apa itu namanya? Safety box. Bukan, tapi bentengin dengan zakat. Wadawu mardakum bis shadaqah. Obatin sakitmu dengan daripada sedekah. Dan itu pernah Habib nyaksiin sendiri. Orang kalau ada curhat kayak betul sakit berat. Dulu sedekah. Nyatin sedekah. Kalau sembuh nazar sedekah dulu, keluarin dulu sedekah. Bukan nanti kalau sembuh baru ya enggak. Nyatin kasih ini, nanti kalau sembuh lagi nazarin misalkan apa, nambahin lagi, paham nggak? Begitu seharusnya. Sedekah yang nggak harus sama fakir miskin, sedekah sama teman ente, apalagi sama guru juga boleh juga, asal masalah ya nggak? Iya, lu udah dikasih ilmu gratis loh, masih pelit juga. Nggak ada lagi waktu sembuh ya. Sedekah, jangan dipelit, jangan. Nanti kalau pelit bakal hancur, nggak bakal mimpi bakal jadi orang sukses. Jangan. Sedekah. Jangan nunggu minta baru keluarin, jangan.
Nah, Koko mau tafsir bakso katanya. Lu lihat aja di sana. Iya kan? Oh enggak. Ini hancur. Astagfirullah. Kamu tafsirnya? Bakso. Belum. Enggak, belum. Iya, gitu dong. Habib Syekh bin Ahmad Bafaki. Habib Syekh Batu Putih itu kan? Pernah dengar nggak? Habib Syekh bin Ahmad, ada saudara lagi bin Muhammad bin Ahmad itu senang jamu tamu. Mau paling senang kalau ada tamu. Mau ada duit nggak ada duit. Sampai kalau misalnya ada duit utang buat menyenangin tamu. Maka sekarang dapat magam apa? Menteri Keuangan. Dalam orang kalau tawasul buat duit banyak sama. Lihat dulu perjuangan gimana nih, nyenengin orang. Mau ada duit nggak ada duit, utang buat nyenengin orang. Tapi ngutang bayar ya, jangan ngutang nanti campur lagi. Jangan utang pinjol, utang udah pakai. Nah nih kayak tadi nih, ya Beb, mau Beb, nggak ada duit iya kan, utang dulu kayak masih apa kayak, meliki gitu, jadi banyak duit nih. Baik. Karena kita dulu diajarin, kita ngerasa, duit itu nanti nggak bisa pakai logika. Duit itu nggak bisa dilogikain dalam arti gini loh. Oh, anak bulanan anak misalkan 3 juta, misal. Nah, aku anak cuma ada 2 juta, misalkan udah dipakai 1 juta. Karena kalau jajan lagi gimana nanti tabungan? Gimana nanti? Nah, nggak bisa sih pakai, keluarin aja udah. Nggak bisa ente apa ya? Logikain, nggak bisa kan nanti hitungan 1 tambah 1 mana dulu? Mungkin nggak 1 tambah 1 jadi 5. Kalau dalam matematika nggak mungkin. Tapi menurut Allah bisa aja. Bisa. Begitu ya. Supaya ya jangan pelit. Pelit banget. Gua ridho punya murid pelit, gua nggak ridho punya akhirat. Harus loyal. Sama satu di antara yang mau ada emang nggak ada harus loyal. Jadi bakso kapan? Mungkin ya. Di antara faedah lagi ya terdapat pada seorang yang mengeluarkan zakat. Nah nih, di antara faedah yang terdapat pada seorang yang mengeluarkan zakat. Oh tadi secara keseluruhan. Ini sekarang faedah bagi orang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya apa? Faedah bagi orang yang mengeluarkan zakat. 1, dia akan selamat daripada azab. Tidak mengeluarkan zakat nanti dia selamat daripada azab di hari kiamat. Kenapa? Orang yang tidak mengeluarkan zakat yang pelit bakal disiksa nanti di hari kiamat, bakal disiksa dengan hisab yang sangat berat nanti di mizan. Yang kedua, keutamaan bagi orang yang mengeluarkan zakat mendapatkan pahala atas amalannya. Yang ketiga, dijauhkan dari prasangka buruk orang lain. Orang nggak bakal suzon sama dia, suzon. Yang keempat, nih yang paling inti. Apa? Mengeluarkan sifat pelit, kikir dari hatinya. Karena bahaya loh, bisa suul khotimah orang pelit, kikir. Orang pelit, kikir itu sampai dari hati itu bisa meninggal dalam keadaan suul hati loh. Jangan contoh Rasul, jangan pelit. Nabi nggak pernah pelit. Nabi itu diminta nggak pernah ngomong enggak. Kok sering baca maulid nggak? Nabi pernah nggak bilang diminta enggak? Nggak ada kan? Contoh Rasulullah. Jangan pernah bilang enggak. Karena ente ketika ngomong enggak, ente memutuskan rezeki ente sendiri. Insya Allah, insya Allah, bilang insya Allah. Insya Allah, jangan kayak Koko jangan tuh. Tobat tuh kok. Jangan bilang gue loh. Harus bilang insya Allah, jangan bilang enggak. Karena ente kalau bilang enggak, ente sudah menutup pintu ente. Kalau ente nggak punya, insya Allah, coba cari paling ada kemana datang ke Rasulullah. Kalau minta-minta dan Rasulullah habis. Bukan Rasulullah nggak mengasih, sayangnya hartaku nggak ada lagi itu Rasulullah yang buat dibagi. Akhirnya Rasulullah nunjukin ke rumah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, dan orang tersebut mendahulukan dirinya daripada
mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada diri, mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada siapa? Putrinya, Sayyidah Fatimah. Pernah kan Ibu cerita kan? Pernah belum? Masa belum? Makanya lu hadir ke majelis di mana kan? Al-Furqan atau lihat online, datang. Sayyidah Fatimah bingung, kenapa tidak disuruh Rasulullah? Sahabat yang lain ngomong, Rasul menyuruh nih orang datang ke rumahmu, dia tadi minta ke Nabi, ayahmu punya apa-apa, suruh datang kepada aku. Oh, bentar, mau ngasih ini apa? Akhirnya masuk ke kamarnya, keluarin apa? Kalung kasihan daripada Sayyidina Ali, kalung maharnya. Dikasih. Coba ke zaman sekarang ada? Mana ada mau ngasih maharnya? Yang ada hubungan. Ya, ribut masuk TV One bro. Ribut gara-gara apa? Kalung mahal dikasih kan? Suka minta-minta. Ini Sayyidah Fatimah, kalung maharnya pemberian Sayyidina Ali dikasih kepada tukang minta-minta. Ini mas, mudah-mudahan kalung ini mencukupi kebutuhanmu. Ke masjid, akhirnya ke masjid, laporan lagi ke Rasulullah. Apa? Kamu dapat apa dari ini? Dapat kalung. Jadi Rasulullah kenapa? Rasulullah tahu. Kalung tadi satu-satunya harta Sayyidah Fatimah. Kalau dalam syariat orang kayak gini sebenarnya wajib ngasih. Kenapa? Serba kekurangan gitu loh. Apalagi hartanya tadi buat mereka. Tapi Sayyidah Fatimah dunia nggak ada di hatinya. Ya. Udah. Ada sahabat yang ngeliat pas tahu itu kalungnya Sayyidah Fatimah ditawar. Mas, kamu minta mau jual berapa itu kalung? Saya beli. Berapa kan Anda jual? Ya, saya jual buat yang penting saya punya ongkos balik, saya bisa beli baju, saya bisa makan. Ya, 10 dirham aja dah, cukup. Saya beli 500 dirham. Dibeli dengan 500. Iya, kayak mendadak sekarang ya kan? 500 dirham. Kenapa tuh orang sahabatnya Rasulullah diibad dengan Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Diambil kalungnya, dibawa pulang. Sampai di rumahnya kalau tadi dikasih budak, budak dia punya budak, nama budak Asom loh, Asom sini kamu. Ini kalungnya Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kamu ke masjid kasih kepada Rasulullah, sekaligus kamu aku merdekakan buat Nabi Muhammad. Rasulullah. Dia senang budaknya. Rasulullah, ini kalung putrimu dari majikanku tadi, tapi aku sekarang sudah merdeka, aku milikmu. Bukan aku sekarang dihibahkan kepadaku dan aku sekarang budakmu, ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun sama memperlakukan si budak tadi dan kalung tadi kepada Sayyidah Fatimah. Dah, kamu aku kasih kepada putriku dan kalung ini kasihkan kepada putriku. Nyampe depan rumah Siti Fatimah, ya wahai Sayyidah Fatimah, aku sekarang budakmu dan ini kalungmu kembali. Diceritain gini, senang Sayyidah Fatimah. Tapi budak tadi juga ketawa-ketawa. Ditanya, kenapa kamu ketawa? Iya, aku nih senang dan sekaligus kagum melihat kalungmu ini membawa berkah. Kenapa? Bisa memberi pakaian orang yang telanjang, bisa mengenyangkan orang yang lagi kelaparan, bisa membantu keperluan orang, dan sekaligus bisa memerdekakan seorang Jadi pas Sayyidah Fatimah diceritain, pas Sayyidah Fatimah tahu kalau dia dikasih kalung sama dikasih budak, langsung seketika Sayyidah Fatimah, kamu merdeka, nggak pakai nunggu lama, nggak pakai apa. Aku merdeka. Terus si budak yang dimerdekakan tadi ketawa. Kenapa kamu ketawa? Ya, bingung dengan kalung tadi. Kalungmu membawa itu orang-orang penduduk surga nggak ada yang jadi bakso kapan? Jangan yang bakso terasa murah naik. Ya. Itu di antara fadilah mengeluarkan orang yang mengeluarkan zakat. Sekarang faedah atau fadilah bagi harta yang dizakati. Faedah bagi harta yang dizakati. Untuk apa? Sebagai benteng penjaga untuk menyelamatkan harta dari kebakaran dan kehancuran. Keutamaan bagi hartanya apa? Sebagai benteng, selamat daripada kehancuran dan kehilangan, kebakaran, dan lain-lain. Sebagai benteng untuk harta tersebut. Yang kedua, fadilah keutamaan pada zakat hartanya apa? Memberikan keberkahan pada hartanya tersebut.
hartanya insya Allah jadi berkah. Dalam arti apa? Hartanya kalau digunakan bisa menjadi hal kebaikan, ketaatan, bantu pondok, bantu majelis, bantu ulama, bantu dakwah, buat taat, buat nolong orang. Yang ketiga, mengeluarkan keburukan dari harta tersebut daripada pemiliknya. Insya Allah hartanya terjaga daripada keburukan. Tadi kita udah bahas keutamaan orang yang memberi zakat sudah, keutamaan pada hartanya sudah. Sekarang keutamaan faedah terdapat pada orang yang menerima zakat. Faedah bagi orang yang menerima zakat. Apa? Zakat yang diterimanya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Zakat yang diterimanya dapat menutupi kekurangan dalam kebutuhan kehidupannya. Yang kedua, dapat membantu pemilik harta dalam melakukan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, dapat membantu pemilik harta dalam melakukan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat. Coba kalau nggak ada yang menerima zakat, bingung loh yang mau zakat gimana? Ada yang mustahik, ada yang menerima zakat tadi, akhirnya apa? Dapat membantu pemilik harta yang wajib zakat tadi dapat mengeluarkannya. Yang ketiga, mengeluarkan sifat dengki dari hatinya. Karena pemilik harta dalam mengeluarkan zakatnya. Menghilangkan iri atau sifat dan dengki atau hasud dari hatinya. Karena rata-rata orang kalau dikasih hadiah, yang tadinya mungkin dia iri, yang tadinya dia hasud, gara-gara menerima hadiah, insya Allah jadi untung. Itu salah satu keutamaan bagi orang yang menerima zakat. Makanya ente kalau nemu sama orang yang hasud, nemu sama orang yang iri, atau muka dua lah, taruhlah. Ente curiga nih orang muka dua nih, depan kita baik, belakang jahat. Ada kan model kayak gitu kan? Depan nunduk-nunduk, belakang nanduk. Depan senyum-senyum, belakang cemberut. Nah, mau obatnya apa? Lu kasih hadiah ke dia. Traktir bakso. Lu mau traktir bakso? Benci orang. Traktir bakso apa ya? Ngeroyal jadi orang itu loh. Apa ya? Insya Allah yang tadi punya hasut dengki sama kita luntur. Paham ya? Ya nggak mau naktir makan, kasih hadiah kayak apa? Kasih duit misal gitu loh. Oh, itu insya Allah bakal menimbulkan cinta. Gimana Nabi nggak dicintai? Nabi rahmat, Nabi baiknya orang. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Pikirin nanti bukan di dunia doang, bahkan di akhirat ketika orang mengatakan nafsi urus diri sendiri. Nabi yang bilang ana. Ya, Nabi yang bilang aku yang bakal ngasih syafaat, yang lain nggak ada yang mau nolong, Nabi doang yang cuma nolong. Mana tuh Nabi kita Muhammad? Ya. Wah ente di dunia pengen dekat sama Nabi, tapi ente jauh contoh seperti Nabi. Jangan nyakitin Nabi, senangin Nabi Muhammad. Oh iya, sekarang yang berapa ini? Tadi kita mulai jam 4:10. Itu nggak pakai jilbab siapa itu? Aneh bloknya akhirnya. Mila, matiin kameranya. Kalau online, kalau ente sendiri, ya. Kalau ente sendiri atau di tempat kalau ente di tempat umum belakang ada yang nggak pakai jilbab, jangan online, paham? Apalagi belakangnya nggak pakai nutup aurat, jadi maksiat akhirnya dosa, paham ya? Baik. Nah, sekarang macam-macam zakat. Macam-macam
zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang pertama adalah zakat harta. Mal itu artinya harta. Zakat harta yang wajib dikeluarkan. Zakat harta yang wajib dikeluarkan dan terdapat pada 6 jenis harta. Zakat mal, zakat harta yang wajib dikeluarkan dan ada 6 jenis di dalam zakat mal. Yaitu hewan ternak. Nanti yang tadi kita bakal bahas nanti na'am, ada ma'adin, ada rikas, ya. Hewan ternak, emas perak, harta perniagaan, biji-bijian, barang temuan, rikas, dan barang tambang. Yang bakal kita bahas di matan. Itu namanya zakat harta atau zakat mal. Jadi kalau zakat ada berapa macam? Dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal apa? Zakat harta yang wajib di zakat berupa harta. Mal sendiri artinya harta. Zakat mal ada berapa macam? 6. Yang pertama hewan ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga perniagaan, yang keempat biji-bijian, yang kelima barang pertemuan dan barang temuan, yang keenam barang tambang. Ada 6 nanti dengan syarat-syarat tertentu yang akan kita bahas. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dikeluarkan berupa makanan pokok sebelum hari Idul Fitri. Zakat badan yang wajib dikeluarkan berupa makanan pokok sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat badan, zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dikeluarkan berupa makanan pokok sebelum hari raya Idul Fitri. Boleh. Udah berapa lama kita taklim sini? 46. 46. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sambung. Kalau utamaan zakat kita bahas, nanti sambung insyaallah syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat insyaallah. Ya, siapa saja? Belum nggak ada di matan syaratnya semua. Termasuk syaratnya adalah Islam, orang yang merdeka, ya, tamlikul milk, kesempurnaan kepemilikan dan lain-lain. Nanti kita bahas yang akan datang insyaallah. Sekarang kita buka kitab Anakku Investasi Akhiratku yang ketiga baharu. Halaman berapa? 326. Hasan bin Ahmad Bahar وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. Yang mana? C. Sopan santun di dalam berbicara. Sopan santun di dalam berbicara.
Berbicara merupakan sebuah aktivitas yang pasti dilakukan setiap manusia setiap saat. Dari cara berkomunikasi, seorang dapat diketahui akhlaknya baik ataupun buruk. Oleh karena itu, hendaknya kita didik anak-anak kita semenjak kecilnya etika-etika berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa tahu nih kapasitas seseorang dari komunikasi. Cara dia ngomong, cara dia bersikap kepada orang lain dari segi komunikasi. Cara ngomong itu udah tahu. Oh, ini kelas A. Oh, ini kelas apa kalau di BPJS yang kelas bawah tuh? Nah, itu. Ekonomi apa lagi? Terus habis itu naik lagi apa? Oh, ini kelas 3, ini kelas 2, kelas 1. Oh, ini kelas eksklusif. Ini bisnis, ini VVIP, kita tahu gitu. Dari komunikasi. Oleh karena itu, hendaknya kita didik anak-anak tadi semenjak kecil etika berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang tua atau yang lebih tua darinya. Adapun sopan santun ketika berkomunikasi yang diajarkan dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, terutama jika berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua darinya. Ngomong lebih sopan santun, lebih akhlak. Ada orang tua, jangan ngegas, jangan bentak, jangan ngangkat suara di atas suaranya. Terus, dipelajari juga di dalam tempat tersebut kalau misalkan nyebut gue lo kasar apa enggak. Terus gak gue-loan walaupun bukan orang tuanya sendiri. Ya. Justru kita diajarin manggil nama kita sendiri. Misalkan lebih sopan lagi gimana? Misalkan kalau di bahasa Sunda apa? Aing kan kasar kan? Pakai abdi. Mau lebih lembut lagi, pakai nama Asep misalkan. Kalau namanya Asep, biar Asep aja Pak yang cari, biar Asep saja yang jalan. Asep nggak tahu, paham nggak? Nggak pakai kalimat ana, wala aing, wala abdi. Lebih sopan lagi pakai nama lu siapa? Koko, biar Koko aja. Lu kalau jalan deh kenci ya. Cici mana? Menu. Masya Allah. Ya pakai nama. Biar Rocky aja yang jalan. Begitu akada. Kepada guru, Pak guru juga orang tua. Pakai akada. Ada sopan santun. Ini komunikasi sopan santun, bukan biar aneh aja. Aneh. Siapa itu setan. Anak kayak minhu. Saya tuh ngomong anak. Nah, pantas. Ada dia perlu. Adab, akhlak. Bahkan di bawah kalimat anak adalah al-faqir. Tapi kalau kalimat al-faqir ini ya ada magong, ada kedudukan al-faqir. Kalau orang yang butuh, al-faqir itu orang yang al-faqir ilallah, orang yang butuh kepada Allah, yang ngerasa dirinya nggak punya apa-apa. Lebih baik kalau ente ngerasa nggak pantas ya Hasan ngomong nama. Hasan pakai nama juga pakai emblem ya, dengan biar dokter, misal dia dokter nih, biar dokter Hasan aja deh nanti pakai dokter ya. Atau kalau misalnya ustadz tadi biar ustadz aja, ustadz apa pakai nama, biar tawaduk dikit. Mentang-mentang Habib, biar Habib ini aja nanti, buang gelarnya, jangan gila Kenapa lu nuntut lu? Ya, paham ya? Itu kalau kepada orang tuh. Tapi kalau misalkan dari dia ke muridnya, ke anaknya, salah. Paham nggak? Ini kalau dia ke orang tuh. Paham? Yang kedua, membiasakan untuk berkata maaf pada awal dan akhir pembicaraan. Karena hal itu menunjukkan budi pekerti yang baik. Dimulai dengan kalimat maaf di awal ataupun di akhir. Kalau bahasa sekarang alafu, maaf, punten. Nah, kalau bahasa Sundanya ya punten, misalkan maaf, alafu, atau afwan, ya afwan, ya Habib, afwan. Ada kalimat maaf atau alafu. Atau kalau bahasa sekarang nih,
Ya mohon maaf deh sebelumnya gitu kan. Ucapan santun. Yang ketiga, jadi kalimat maaf seperti itu tuh mungkin yang tadinya di pembicaraan jadi bisa menimbulkan emosi, tapi kalau di permulaan tadi ada kalimat maaf, mungkin nggak jadi emosi. Ketiga, ketika berbicara hendaknya mengarahkan pandangan kepada lawan bicara. Kalau diajak ngomong, mata jangan sambil kemana-mana. Ajak ngomong ngelihat sama orang yang ajak ngomong tadi, paham? Kecuali perempuan, baru ente alihin nggak apa-apa. Ya, itu pun juga boleh, selama batas pandangan mata. Jangan nanti ajak ngomong sama lawan jenis, jadi matanya kemana-mana. Ke matanya nggak apa-apa, paham? Atau kemana-mana misalkan sama jenis, apalagi sama orang yang lebih tua, iya pandang. Nanti kesel nggak kalau diajak ngomong matanya kemana-mana, kesel nggak? Terus tampil pakai batu tuh, pak, kenapa nggak apa-apa, bukan gue kok. Nah, sama lagi ngajar juga, ente tidur, ente malah kemana-mana, ya. Alvin, beker. Otak ente lagi di mana? Oh, lagi nulis. Udah jangan mikirin dia, udah ikhlasin deh. Kita sih. Tenang aja, ntar cariin nanti. Mau orang celbut sama orang bocor. Mana aja deh. Orang bocong lu mau nggak? Ya. Diajak ngomong, mata meli. Lihat. Kalau diajak ngomong lihat. Perhatiin, didengerin, ada akhlak. Sama juga pas lagi ngomong juga ngelihat siapa yang bakal dituju omongan tadi. Dilihatin, ya. Tapi ngeliat jangan pakai ngotot. Ya, takut yang ada orang. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Nah, lagi ngobrol, teman lagi ngomong, ente nggak kasih omongan, digas lagi. Kesel juga kan? Kalau TV kita bisa matiin, kalau lagi ada teman ini gimana? Matiin juga. Ya, itu satu. Kalau pakai deh, gue lagi ngomong, ya jangan juga, enggak ya. Nanti kasih kesempatan. Oh dia ngomong, ayo. Ini dia mau ngomong, kasih kesempatan dia ngomong. Ya, terus kalau ada yang nanya, nanti berhenti, jangan nanti cuekin. Ada akhlak. Kemudian nih, jangan memotong pembicaraan orang. Jangan dipotong, biarin aja dulu dia. Selesai, baru dia ngomong. Yang keenam, tidak berbicara kecuali kebaikan. Yang ketujuh, menghindari kata-kata yang kotor dan jorok. Nah ini PR nih. Ini sekarang nih anak muda zaman sekarang bocil-bocil dikit-dikit apa? Udah ngomongin kebun binatang. Jangan nanti anggap lucu. Kalau ente biarin mereka di antara keluarga kita masih share, kalau ente bilang, ini ke depannya gimana? Anjing, bangke, babi, wah udah semuanya. Akhirnya ke depan udah kayak anjing beneran, kayak babi beneran. Ini terjadi sekarang. Kenapa yang dicontoh orang tuanya, yang dicontoh orang sekelilingnya? Jadi zaman sekarang dikit-dikit ente lihat kalau yang game online, sumpah main game online akhirnya gara-gara bocil-bocil ngomongin gitu semua. Bangsat lu bang. Ada temen aneh, Habib masya Allah, murid banyak, main PUBG, main PUBG, tembak kan bisa ditolong tuh. Dia nggak tahu ya orang-orang malah belajar. Tolong Habib dong, Habib nggak ada Habib. Yang ngomong bocil loh. Sekarang ya ini untuk moral udah ini bahaya ya kalau kita diemin. Jangan, betul lah, lucu, seru, jangan. Kemudian berbicara dengan jelas dan mudah dipahami. Ngomong jangan muter kayak simpang 5. Yang kayak simpang ngomong yang jelas apa tujuannya. Oh ini. Oh itu mau nunjukin tempat parkiran bus di depan. Ente ke depan cari namanya Sapam ini. Sapam PB 5. Tuh depan lagi ada jalan. Ngomongnya jelas ibaratnya kata gitu. Jangan nanti ke sini dulu belok kiri nih.
rumahnya Pak ini ada RT ini ya, namanya Fulan anak ini. Nanti tanya lagi sama dia. Nanti putar-putar pusing orang. Ya kan ada model dalam gitu tuh. Ngomong yang jelas, singkat, jelas, Pak. Ada paham. Selesai. Ente lapar nggak? Anak sebenarnya ente jawab aja lapar. Iya ya. Mau ajarin singkat jelas Pak. Kerok tuh ideanya itu. Baik. Kemudian mudah dipahami, ngomong tadi mudah tahu nih akinya 10. Lo ngomong akinya 100 gak bakal nyampe. Maka hitoplah kalian ngomong tadi sesuai dengan keadaan. Bahasa kuliahan dipakai sama anak SD, mana nyambung. Paham ya? Jadi ini otak-otaknya kasih blank nih, jangan lagi ngomong serius nih. Jadi sesuai dengan kondisi dia gitu loh. Paham ya? Kemudian menjauhi perdebatan. Jangan suka debat. Karena perdebatan itu nggak disukain. Ya. Inilah yang bakal debat deh, tinggalin deh, biarin gitu dibilang apa? Dibilang kalah, dibilang tinggalin, nggak usah debat. Kemudian debat boleh sebenarnya ada kalau dalam diskusi ilmiah, dan itu emang benar-benar paham dalam bahasa yang sopan santun, bahasa ilmiah, ada jurinya, ada moderatornya untuk adu argumentasi misalkan, boleh ada ilmunya, mujadal, tapi debat dengan debat yang sesuai syariat. Kemudian tidak berghibah atau menyebut orang lain, ya, jangan ngomongin orang, usahain jangan ngomongin orang. Biasanya kalau kita udah biasa kita latih nggak ngomong, insya Allah kita adem, nggak ada hasut lagi, nggak ada iri, udah nggak usah diomongin deh ini. Kecuali boleh ada hal-hal tertentu yang boleh kita gibahin. Contoh, ente mau nikah, si fulana gimana nih? Orang nggak ada, gibahin dia gimana? Nggak apa-apa ya, malah dianjurkan mencari tahu, ngorek-ngorek kesalahannya dia. Kenapa? Biar tidak salah pilih. Kenapa? Calon bini ini buat seumur itu. Anda yang tahu aibnya sebutin, nggak apa-apa. Dia kalau kentut gede banget, nggak bisa. Dia suka godain laki orang, hati-hati loh. Ngomongin nggak apa-apa. Ini kejelekannya apa? Suka ngutang. Kalau ngutang udah lupa diri, lupa bayar. Dia tahu. Ini orang boleh naktir bakso aja nggak mau. Bisa nggak apa-apa. Jadi dia nih, naktir bakso aja nggak mau. Gimana ngasih mahal, Pak? Ya? Itu hal-hal yang diperbolehkan, nggak masalah. Ya nggak itu selain ada lagi dan lain-lain. Ada yang kita bahas di kitab khusus nanti di kitab tasawuf. Ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Kemudian 11 tidak melakukan namimah, itu ngadu domba. Di antara teman-teman jangan sampai namimah, ngadu domba. Kamu tahu nggak? Lu tuh diomongin kalau lu tuh begini. Ngomong sama satu lagi begini lagi, sehingga diadu, dibikin marah, orang jangan, nggak usah. Sopan santun ketika komunikasi. Sekarang jam berapa? Jam 7 kan? Sopan santun ketika bersin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba